kanan dan kiri. Kanan dan kiri itu ada sekatnya. Nah, nama sekatnya itu septum. Nah, di bagian septum yang kedua ya, poin yang kedua, septum. Lalu ada bagian inferior di belakang. Wah, jatuh. Nah, lalu di bagian inferior nih di belakang nih. Nah, di belakang sini nih. Nah, bagian inilah yang laris manis kalau ada infak miokard, tahu? Infak miokard adalah ketika otot jantung itu tidak menerima asupan oksigen sehingga jantungnya itu lemah. Jadi lemah jantungnya Bu Fahmi. Nah, gagal jantung lah ya. Nah, jadi ada bagian pertama, ada bagian anterior yang depan, bagian septum sekatnya, lalu bagian belakang. Nah, sekarang satu lagi di bagian samping. Di bagian samping lateral. Di bagian lateral di samping nih. Di samping-samping sini nih. Sekarang dari ke-12 itu, mana sih yang mewakili anterior, septum, lalu ada lateral sama inferior kan? Nah, di sini kebetulan kita ada referensi. V1, V2. V1, V2 itu bagian septumnya jantung. Nah, ketika kalian melihat ada gelombang yang aneh di situ, berarti bagian septum jantung itu yang ada infak miokard, yang ada bengkak, yang ada masalah. V1, V2 tuh, itu septum tuh. Lalu di bagian anterior jantung, di bagian anterior jantung nih, yang pucuknya nih di sini nih, itu di V3 dan V4. Ketika kalian melihat di V3, V4 ada gelombang yang aneh, berarti di bagian septum jantung yang bermasalah. Di bagian anterior jantung yang bermasalah. Lalu tadi kita kan ada bilang di samping. Yang mana sih yang samping tuh? Di V5 dan V6. Nah, pas kan V5, V6 nya di samping sini kan? Nah, V5, V6 itu di samping, berarti dia menggambarkan lateral jantungnya. Nah, lalu kemudian yang AVL. Nah, AVL itu berarti yang warna apa? Kiri kan? Yang warna kuning kan? Itu menggambarkan lateralnya jantung, sampingnya jantung juga. Lalu ada bagian kaki yang warna hijau tuh. Nah, itu menggambarkan bagian inferior, berarti di belakang ya. Di belakang kan? Di belakang jantung tuh. Nah, yang kanan menggambarkan apa? Yang kanan tidak menggambarkan apa-apa karena dia sumber listriknya. Nah, ulang ya sekali lagi ya. Jadi V1, V2 itu bagian septumnya jantung. Lalu V3 dan V4 itu bagian anteriornya jantung. Lalu V5 dan V6 itu bagian lateralnya jantung. Lalu yang AVL apa? Lateral jantung. Lalu yang AVF bagian kaki inferior jantung. Itulah kenapa harus ada 12 lead. Nah, sekarang tadi kan kita berbicara soal sinus normal, sinus ritem. Nah, sinus ritem itu gimana sih maksudnya? Jadi gini, kita punya katalog gelombang EKG yang bermasalah. Jadi yang normal kan tadi apa namanya? Sinus ritem. Yang normal itu sinus ritem, itu yang normalnya. Tapi kita punya banyak katalog yang tidak normal itu apa sebutannya. Jadi yang pertama, ini nanti abang share ya. Ini abang cerita sedikit ya. Pertama sinus ritem, sinus normal. Itu yang paling baik. Lalu yang kedua ada sinus bradikardi. Sinus bradikardi, ada sinus takikardi. Lalu kemudian ada sinus aritmia. Lalu yang paling sering lagi, yang sering kasus itu ventricular tachycardia atau VT. Ventricular tachycardia atau VT. Lalu yang kedua ventricular apa tadi?
yang sebelum apa sebut? Ventricular tachycardia. Nah, kalau ini ventricular fibrilasi. Nah, fibrilasi. Nah, berarti ada sinus ada berapa gelombang yang kita kenal? Sinus ritem, sinus bradikardi, takikardi, aritmia, ventricular takikardi, ventricular fibrilasi, dan terakhir asistol, garis lurus. Nah, ada 7 yang populer. Ada 7 yang populer untuk gelombang EKG. Nah, yang paling baik adalah sinus ritem. Nah, dari sekian banyak itu, yang paling utamanya dari ke-12 lead itu, yang paling utama yang harus kalian lihat, Dek, pasiennya sinus apa nih? Gelombangnya ada banyak, ada 12. Yang mana ya yang kalau dia nanya sinusnya sinus apa, VT ke, asistol ke, nengoknya di lead 2. Kalau kalian mau menyimpulkan pasien ini mengalami sinus apa, nengoknya di lead 2. Dokter aja nanya, suster kata dia, coba pasien ini gelombangnya sinus apa, gelombangnya gelombang apa, gelombang jantungnya yang mana ya kita tengok. Yaudah kita tengok tuh di lead 2. Nah, di lead 2. Nah, sekarang cara bacanya paling